Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Andri Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang mikrotik ini teman-teman. Mikrotik RB750 GR3 ini. Oke teman-teman, ini mikrotiknya yang akan saya bagikan saat ini, yaitu teman-teman, sekarang kebanyakan di sekolah-sekolah banyak menggunakan HP atau komputer dalam pelaksanaan ujian-ujian teman-teman. Kalau menggunakan router biasa atau mikro atau access point tambahan, tetap pemberian alamatnya tidak cukup teman-teman kalau jumlah siswanya banyak. Dengan dibantu oleh router board atau mikrotik ini teman-teman, ini adalah penyedia alamat juga yang memberikan alamat bisa sampai 100 teman-teman, atau bisa lebih, tergantung mikrotiknya. Kali ini saya akan berbagi dengan mikrotik router boardnya RB750GR ini teman-teman, untuk bagaimana bisa berbagi soal ke klien, ke siswa yang jumlahnya itu bisa mencapai 100 lebih, kapasitasnya bisa sampai 100 lebih teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama ini, di mikrotik ini, kalau mikrotiknya sudah pernah digunakan, maka teman-teman bisa reset ulang ya. Ini tombol resetnya, teman-teman bisa tekan lalu reset dia. Caranya itu teman-teman, mikrotik ini sebelum diaktifkan, sebelum dicok itu teman-teman pakai lidi atau tusuk yang kecil besi, tekan di bagian reset ini teman-teman, di sini teman, kemudian aktifkan mikrotik ini teman-teman dengan cara cok kabel powernya di listrik, aliran listrik. Kemudian sambil teman-teman menekan, teman-teman perhatikan di lampu power sampai dia berkedip-kedip, kedip-kedip. Kemudian teman-teman mulai lepas besi atau lidi yang tadi digunakan untuk reset itu teman-teman. Setelah itu, setelah lepas cabut lidinya, langsung secara otomatis mikrotik atau router board ini telah di reset ulang kembali teman-teman ya. Di motherboard, di router board atau mikrotik ini teman-teman dilengkapi dengan ada micro SD yang kecil ini. Kemudian ada juga dilengkapi dengan USB teman-teman ya ini. Ya, tapi kedua ini tidak kita bahas di bagian ini teman-teman. Yang kita bahas hanya di bagian port LAN-nya teman-teman. Ini port LAN. Yang pertama itu port LAN-nya, port LAN POE-in. Ini untuk kalau misalnya teman-teman mau setting dia untuk mengaliri jaringan internet, maka itu bisa cok pertamanya di sini teman. Yang berasal dari modem, yang berasal dari sumber internet, itu teman-teman bisa coknya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya itu tergantung teman-teman atur untuk mengakses internetnya, tinggal diatur untuk port 2, 3, dan 4 dan 5. Tapi teman-teman kali ini kita hanya membahasnya di bagian port 2, 3, 4, dan 5, yang mana kita akan jadikan port 2 ini sebagai portnya dari server sistem yang diatur. Kemudian port 3, 4, dan 5 ini kita bridge dia supaya di bagian port 3, 4, 5 itu dia menerima alamat yang sama. Jadi tergantung kita mau coknya di bagian port 3 atau port 4 atau port 5, dia tetap mendapatkan alamat yang sama yang sudah di bridge ketika kita atur di sistem mikrotiknya. Oke, itu saja teman-teman. Kita langsung lanjut actionnya di laptop teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Aplikasi yang saya gunakan
Memang ada beberapa aplikasi teman-teman, tetapi saya lebih suka dengan menggunakan aplikasi Winbox. Kalau teman-teman lebih senang dengan aplikasi SSH atau Telnet, ya teman-teman sesuaikan saja teman-teman. Kalau saya lebih suka ke Winbox teman-teman, oke? Oh, kita masuk ke aplikasinya, aplikasi Winbox-nya. Ini aplikasi Winbox yang saya punya yang sudah ada di laptop Winbox 3.38. Langsung saja kita masuk. Kemudian, oh teman-teman, ini oh, kita sambung dulu mikrotiknya karena yang terbaca itu masih mikrotik yang saya punya. Yang satunya lagi yang sudah saya setting teman-teman. Oke, kita masuk dulu di ya mikrotiknya. Ya, oke. Masih kosong teman-teman karena yang tadi itu masih tersambung ke jaringan di rumah. Jadi mikrotik yang terbaca itu ketik di rumah teman-teman. Oke, kita cek lagi teman-teman. Apakah sudah ada, sudah terbaca ya ini teman-teman. Ini mikrotik yang akan kita setting bersama teman-teman. Untuk fokus kita di sini yaitu untuk mengatur mikrotiknya dapat memberikan IP sebanyak mungkin untuk penggunaan ujian-ujian komputer, ujian-ujian yang menggunakan komputer atau menggunakan tab atau HP dengan user yang diberikan banyak. Nah, karena kita tahu bersama bahwa mikrotik itu dia sebagai pemberi alamat yang bisa mencapai 100 lebih. Kalau misalnya mikrotik yang kita gunakan itu adalah mikrotik RB750GR ini teman-teman, user yang bisa digunakan itu bisa mencapai 200 teman-teman. Ketimbang kita menggunakan router biasa teman-teman. Kalau router biasa itu maksimalnya itu bisa mencapai 25. Lebihnya lagi itu teman-teman routernya sudah melemah teman-teman. Sehingga ada yang bisa terputus, keluar, dan sebagainya teman-teman. Oke kita lanjut. Ini mikrotiknya sudah tersambung. Kita masuk. Klik ke di MAC address-nya. Ini MAC address-nya. Kemudian login dengan ID loginnya admin dan passwordnya kosong. Masih default teman-teman ya. Kemudian klik connect. Ya, oke teman-teman, kita sudah masuk. Di sini router boardnya karena sudah pernah digunakan teman-teman, jadi kita perlu untuk mereset ulang teman-teman, reset konfigurasinya. Ya, kita masuk ke sistem, kemudian pilih reset konfigurasi. Ya, kemudian klik atau centang pada no default konfigurasi. Kemudian klik reset konfigurasi. Pilih yes. Kemudian dengan sendirinya mikrotik kita akan restart dan dia akan kembali ke pengaturan awal teman-teman. Ya, dia hilang dan dia masuk kembali teman-teman. Ya, kita menunggu beberapa detik teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memberikan nama pada setiap interface yang ada. Di mikrotik seperti awal tadi sudah dijelaskan, di mikrotik ini ada 5 interface. Ini interface Ethernet 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mau kita atur, ya ini karena yang saya atur ini nanti juga bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan internet, tapi juga bisa tanpa internet digunakan sebagai
pemberi alamat pada user-user dalam penggunaan ujian-ujian, teman-teman. Jadi ini sekaligus di setting. Oke, Ether 1 ini biasanya digunakan untuk internet jaringan eh, dari provider internet dari modem yang masuk ke Ikrotik, teman-teman. Jadi di sini kita ubah saja namanya dan Ethernet 1 slash underscore inet. Kemudian oke. Dan Ethernet 2 kita ganti, klik dua kali, teman-teman. Kita ganti dengan nama Ethernet 2 ruang guru. Itu RG saja, teman-teman. RG singkat aja. RG, kemudian Ethernet 3 ini kita ganti dengan Ethernet 3 hotspot. Hotspot 1. Ya. Kemudian Ethernet 4 dengan hotspot 2. Dan Ethernet 5 dengan hotspot 3. Oke. Ya, setelah itu, teman-teman, nanti di sini IP yang nanti diberikan untuk Ethernet 1 yaitu IP sesuai dengan IP provider atau IP dari modem sebagai penyalur jaringan internet. Sedangkan Ethernet 2 itu kita buat sendiri Ethernet 2-nya dengan IP sendiri, sehingga di Ethernet 2 ini digunakan dalam satu ruang tersendiri untuk mendapatkan IP yang berbeda. Kemudian untuk hotspot 1, 2, dan 3 ini kita berikan IP-nya yang sama dan sistemnya bridge, sehingga ketiga port ini mendapatkan IP yang satu segmen, teman-teman. Mendapatkan IP satu segmen. Oke, untuk hotspot 1, 2, dan 3 inilah yang nanti bisa kita gunakan sebagai jaringan lokal yang dapat memberikan alamat ke setiap user dan saling terhubung dalam penggunaan ujian-ujian berbasis komputer yang tanpa jaringan internet, teman-teman. Jadi fungsinya hanya memberikan IP ke user atau pengguna. Oke, kita lanjut setelah kita memberikan nama pada setiap Ethernet ini. Kemudian kita buat bridge untuk Ethernet 3, 4, dan 5. Caranya kita masuk ke bridge. Kemudian tetap di bridge kita klik tambah. Ya, di bridge ini kita ganti dengan bridge hotspot. Kita oke. Seperti ini, teman-teman, bridge hotspot. Kemudian kita masuk ke port dan kita pilih tambah. Di sini kita ganti untuk interface-nya, kita ganti dengan interface Ethernet 3 hotspot 1. Kemudian kita play, kita oke, kita tambah lagi, ganti untuk hotspot 2, bridge-nya tetap dengan bridge hotspot, kita oke. Kemudian kita tambah lagi satu, yaitu hotspot 3. Hotspot 3 bridge-nya tetap bridge hotspot, kita play dan oke. Oke, setelah kita bridge ketiga Ethernet untuk Ethernet 3, 4, dan 5, setelah itu kita mulai membuat atau memberikan IP pada setiap interface. Ya, interface. Oke. Di sini untuk memberikan IP-nya kita pilih IP, kemudian kita pilih
address. Kemudian kita pilih tambah. Kemudian di bagian address ini kita memberikan IP-nya, teman-teman. IP untuk yang pertama itu Oke, ini kita memberikan IP-nya, IP yang untuk port yang pertama karena kita sesuaikan dengan eh, satu segmen dengan modem. Sehingga saya memberikan alamatnya itu 192.168.88 titik 51. Dan ini diarahkan ke Ethernet 1 Inet. Nah, kemudian kita yang networknya dibiarkan kosong saja karena nanti mendapatkan IP otomatis. Oke, setelah ini kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita tambah lagi untuk Ethernet 2 kita memberikan alamat dengan 172.27.27.1. Ini untuk Ethernet 2 untuk ruang guru. Jadi di ruang guru nanti mendapatkan IP-nya yaitu 27.27.172.727.27 titik sekian sekian. Oke. Oke, kemudian kita tambah lagi untuk bridge hotspot itu dengan IP-nya 10.10.10.1 slash 24, sorry ya, yang tadi udah slash 24. Oke, play dan oke. Ya, oke. Oh, di sini kita masuk ulang di sini slash 24. Oke, ini juga sorry ini slash 24. Oke. Oke, setelah kita memberikan IP address-nya, kemudian kita memberikan DNS pada IP. Oke, setelah kita buat IP address-nya, kita memasang DNS servernya. Oke, caranya kita masuk ke IP, kita pilih DNS, dan di bagian DNS di bagian DNS server kita masukkan DNS Google, teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi kita masukkan DNS Google-nya. Oke, setelah selesai kita apply dan kita oke. Oke, DNS-nya sudah. Kemudian kita buat default gateway. Oke, teman-teman, kita buat default gateway untuk akses internetnya dapat diambil dari modem. Caranya kita masuk ke IP, kemudian kita pilih root, kemudian kita di root kita pilih tambah, kemudian di bagian DNS address-nya ini kita kosongkan, sedangkan gateway ini kita isi sesuai dengan
IP modem teman-teman. Jadi di sini modemnya 192.168.88.1. Oke. Oke, yang lainnya tidak kita isi, itu saja selesai kita play dan kita oke. Ya. Oke teman-teman. Setelah itu teman-teman kita buat NAT networknya teman-teman. Jadi fungsinya untuk setiap eh, fungsinya untuk setiap interface yang terhubung dengan jaringan akan mendapatkan layanan internet. Seperti itu teman-teman untuk NAT-nya. Caranya kita masuk ke IP, kemudian kita pilih firewall, kemudian kita pilih NAT. Oke, kemudian kita klik tambah di bagian general, tab general ini chain-nya kita pilih SRC NAT ya. Kemudian di bagian auto interface auto interface kita pilih dengan Ethernet 1 net. Nah, kemudian di bagian tab action ya, di tab actionnya kita pilih masquerade ya. Oke, kita play dan kita oke sudah. Kemudian teman-teman kita buat DHCP server untuk ruang guru dan DHCP server untuk hotspot. Oke. Caranya kita masuk ke IP lagi, kemudian kita pilih DHCP server. Ya, kemudian di tab server, di tab DHCP kita pilih DHCP setup. Ya, DHCP setup. Ya, DHCP setup. Nah, ini kita akan buat untuk DHCP ruang guru. Maka di sini kita pilih ke Ethernet 2 ruang guru. Kemudian kita next. Ya, ini IP yang kita berikan pada ruang guru. Yaitu 172.27.20/24. Ya, kita next. Kemudian gateway-nya tetap saja. Kemudian ini IP yang akan diberikan untuk setiap user. Dari 2 sampai 254. Kita next saja. DNS-nya tetap. Kita next. Next time-nya kita next saja dan selesai. Ya, untuk DHCP server untuk ruang gurunya selesai. Kemudian kita masuk lagi. Ya. Oke, kemudian kita buat lagi untuk DHCP hotspot teman-teman. Ya, caranya kita termasuk ke IP, kemudian kita pilih hotspot. Ya, kita pilih hotspot. Kemudian kita di tab server kita pilih hotspot setup. Kemudian hotspot setup ini kita pilih interface-nya yaitu bridge hotspot. Ya, setelah bridge hotspot kita klik next dan local address-nya yang kita atur tadi pemberian IP-nya yaitu 10.10.10.1 ya sama. Kemudian kita next. Kemudian kita next saja, ini pemberian address poolnya dari 2 sampai 254. Kemudian kita next. Ini kita next saja. Ini juga kita next. DNS-nya tetap kita next saja.
kemudian DNS name-nya ini serah saja kita buat, misalnya SMK.net. Kita next, kemudian untuk user passwordnya kita ke admin saja, admin, kemudian kita next dan selesai. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman sudah bisa untuk uh, mengakses internet dengan menggunakan port 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk port 1 itu kita colokkan kabel LAN yang dari modem yang memiliki IP-nya sesuai dengan yang tadi sudah kita atur itu teman-teman. Oke, setelah ini teman-teman, ini sudah kita buat seperti ini, sudah selesai. Kita uji coba apakah untuk port 2, 3, 2 dan 3, 4, 5 apakah sudah bisa memberikan IP sesuai dengan yang sudah kita atur. Kita bisa mencobanya teman-teman. Yang ini bisa kita keluar saja ulang. Oke. Kita mencobanya. Yang pertama kita coba masuk kembali dengan Winbox-nya yang sekarang sementara kabelan colok yaitu di port 2, sehingga IP address yang kita dapat sesuai port 2 yaitu 172.27.271 teman-teman. Sudah benar ya teman-teman untuk port 2-nya. Nah, sekarang coba kita ini saya tutup saja dulu. Oh ya, saya tutup saja dulu. Coba kita pindahkan ke port 3 atau 4 teman-teman. Oke, pindahkan ke port 3. Kita coba port 3. Port 3 dengan IP address-nya 10.10.10.1 teman-teman. Ya, kita cek saja. Kita cek lagi. Kita cek IP-nya. Coba. Apakah sesuai atau tidak. Kita lihat di bagian Ethernet. Ya, oke teman-teman. Dia mendapatkan IP-nya 10.10.10.254. Oke, sampai di sini sudah berhasil teman-teman untuk kita bisa berbagi dengan menggunakan routerboard atau mikrotik RB750GR3 teman-teman. Oke, sekian dari saya yang dapat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, thank you.